Nggak bisa lah kita saling mengkafirkan. Ini kayak di Timur Tengah ya? Nah, akhirnya kayak begitu. Ya dosa, ya remek, hancur. Yang membunuh takbir, yang dibunuh takbir. Yang membunuh muslim, yang dibunuh juga muslim. Yang untung barat. Saling membunuh antar sesama anak bangsa, apalagi sesama muslim, tentu hukumnya haram. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin yang lain sengaja, maka balasan buat dia neraka jahanam selama-lamanya. Membunuh haram. Lalu kalau nggak ada bukti qat'i wadih wasarih orang lain itu boleh dibunuh, maka hukumnya tetap haram saling membunuh atau perang saudara. Nah, penyebab antara lain orang itu bisa dibunuh itu karena orang itu juga membunuh, maka kepadanya berlaku hukum qisas. Itu pun harus lewat proses pengadilan, ada tuntutan, ada pembelaan, ada mendatangkan bukti, saksi, clear 100% dia pelaku pembunuhan, maka hakim menjatuhkan vonis mati, lalu nanti pihak eksekutor yang melaksanakannya. Atau orang ini kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, juga mazhab yang lain menyatakan murtad dari agama Islam, sudah diistitabah, sudah dibujuk supaya bertaubat, bla 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 bla, sampai berkali-kali nggak balik masuk Islam. Maka setelah kira-kira waktu iddah habis, kalau perempuan 3 kali suci atau 3 bulan, pernikahan orang itu dibatalkan oleh pengadilan agama. Yang ketika salah satu suami atau istrinya murtad tadi, kemudian berlaku kepadanya hukum bunuh. Tentu setelah berkali-kali dibujuk supaya kembali masuk Islam, dan nggak mau. Kemudian orang dibunuh karena orang itu melakukan perlawanan terhadap negara, namanya buhut, makar. Maka pemerintah ini sah, negara ini sah. Kalau ada masalah bisa dimusyawarahkan, tapi kadang kelompok tertentu mereka memang berambisi akan mengambil alih kekuasaan, bukan nawa itu baik untuk menjaga persaudaraan keutuhan negara. Terus daripada musyawarah mereka milih jalur berontak. Nah, perang saudara jadinya. Orang atau kelompok kayak begini menurut Quran, si pemerintahan yang sah juga diperintahkan, direkomendasikan untuk melawan mereka, memerangi mereka. Nah, di luar penyebab yang qat'i, membunuh orang lain hukumnya tetap haram, termasuk masalah nasab. Masalah nasab itu kalau sampai difatwakan perang, mereka bunuh mereka atas syariat apa, atas dalil yang mana. Dan siapapun, nggak peduli dia orang Arab atau orang Jawa, yang dawuh ayo diperangi, ayo dibunuh, dia menghadapi hisab dari Allah. Memang tokoh masyarakat menginstruksikan bunuh perang saudara itu atas sunnah Rasul yang mana, atas hukum syariat yang mana, atas dalil yang mana. Kalau dalilnya karena orang yang beda dengan sampean dalam hal nasab, itu kamu hukum murtad. Mulai kapan beda pandangan tentang nasab dihukumi murtad? Terkecuali kalau fulan menjadi nasabnya Nabi, itu sudah qat'i mujma' alaih ma'lumun minatin bidororo. Saya mengingkari Fatimah anak Nabi, itu menentang ijma' dan bisa murtad. Saya menentang Sayyidina Hasan Husain sebagai cucu Nabi, itu menentang ijma', bisa murtad. Karena keberadaan beliau sebagai keturunan Nabi itu nyata, qat'i. Saya menentang Imam Ali Zainul Abidin, Imam Bakir, Imam Ja'far Shadiq sebagai keturunan Nabi, itu bisa murtad. Karena semua umat ini sepakat bahwa beliau-beliau memang keturunan Nabi sah. Tapi kalau zaman sekarang sudah berlaku 1446 tahun yang lalu, tanpa bukti buku nasab yang qat'i, tanpa bukti-bukti yang lain, semisal tes DNA yang qat'i,
apalagi perilaku moralitasnya, akhlaknya juga nggak sejalan dengan orang yang sepantasnya ngaku keturunan Nabi. Lalu orang lain jadi ragu apakah orang itu benar keturunan Nabi. Nah, ketika umat itu mengatakan bukan keturunan Nabi karena nggak ada kekotian, tentu yang beda dengan sana nggak diarani murtad, karena nggak menentang sesuatu yang cuma aleh maklum bidorurah qot'i. Ini mohon semuanya harus mikir, ayo semuanya merujuk kepada dalil syariat. Jangan pakai emosi, jangan pakai fanatisme berlebihan. Besok dihisab setiap kata yang diucapkan, apalagi oleh orang yang dianggap ulama, dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Setiap ucapan yang diucapkan seseorang pasti dicatat malaikat raqib atid. Tidak bisa tidak. Satu, mohon kepada yang berfatwa atau kepada umat siapapun dari kelompok manapun, ojo gampang-gampang memutuskan fulan bisa dibunuh tanpa ada bukti yang qot'i. Lalu terus kalau merasa qot'i, keqot'iannya di mana? Kalau kami punya kitab nasab, kitab nasab itu kalau sedunia sama dan sepakat mengatakan ente keturunannya, bisa jadi itu qot'i ijma. Tapi kalau nyatanya kitab nasab yang di Indonesia beda dengan kitab nasab dari Nakobah Maroko, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Yaman sendiri, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Saudi Suriah, maka yang nggak bisa dikatakan itu ijma lalu qot'i, lalu yang beda dianggap menentang ijma lalu diputusi murtad, nggak bisa. Kemudian kalau katanya ulama sudah ijma, ulama intern tertentu apa seluruh ulama? Intern keluarganya mungkin. Nah, kalau seluruh ulama, nyatanya Maroko beda, nyatanya Suriah beda, Yaman sendiri beda, nyatanya Yaman beda. Berarti kalau ada yang klaim ijma, itu klaim sepihak. Ijma kayak apapun kalau sepihak namanya bukan ijma, subjektif, subjektivitas, nggak qot'i. Kalau nggak qot'i ya nggak bisa, yang nggak sama lalu disebut murtad, kafir, halal darahnya. Mohon semuanya umat atau siapapun, jangan sampai fanatisme itu mengalahkan syariat. Jangan sampai fanatisme mengalahkan dalil, besok dihisab. Lalu nyuwun sewu, untuk memperkuat kekotian misalnya, apa salahnya dites DNA, apa salahnya uji forensik dan yang lain-lain. Kalau buku nasabnya beda-beda, bukti tes DNA tidak ada, hasil uji forensiknya juga tidak, lalu menganggap itu sudah qot'i, itu qot'i dari mana? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Tidak bisa. Kemudian nyuwun sewu sampai istihza. Kelompok yang ikuti itu monyet, kelompok yang ikuti itu PKI. Bahwa orang itu disebut PKI itu ada datanya. Dia hidup tahun berapa? Orang lahir tahun 60, PKI meletus tahun 65, orang itu masih umur 5 tahun. Mana mungkin orang umur 5 tahun disebut aktivis PKI? Apalagi si Ustadz itu lahir tahun 70 sekian. Buyar sudah PKI. Lalu orang itu dituduh jadi PKI. Mohon menvonis orang tanpa bukti ngawur, itu juga nggak benar. Dan kalaupun dengan vonis ini berhasil menframing, menang di framing, maka nyuwun sewu, ke depan ini nggak baik untuk Islam. Ini masuk data di medsos, masuk di digital, 50 tahun ke depan, cucu-cucu ini buka medsos, ya kan? Oh, ternyata fulan-fulan ini suka begini, fulan ini suka bohong. Nah, khawatir kami nanti non-muslim, Kristen atau apa, enggan masuk Islam, ragu akan masuk Islam, karena ketika mereka buka data digital, menemui orang-orang yang dianggap tokoh Islam itu suka bohong. Itu yang bahaya bagi masa depan Islam. Ojo syukur pengen menang framing, bahwa kebenaran faktual itu penting, kebetulan kebenaran verifikatif itu penting, kebenaran yang konkret itu penting, valid itu penting. Sehingga kalau tokoh-tokoh Islam atau yang ditokohkan Islam
dalam jejak digital senantiasa berpegang harus sotik dan amanah, harus jujur, valid, kredibel, amanah. Maka sampai kapanpun orang di luar Islam menyalahkan Islam nggak bisa, meragukan kebenaran Islam nggak bisa, karena semua tokoh Islam berkomitmen haram, goro sak rambut aja haram, khianat sak rambut aja haram. Nah kalau kita suka pengen menang-menangan, menuduh orang seenak dewe tanpa bukti, tanpa fakta, sekali lagi ke depan ini nggak baik untuk Islam. Makanya Muhammad Abduh pernah bersinyalemen, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu malah terhijab, sulit dakwahnya diterima orang. Ya kadang karena perilaku umat Islam begini yang kurang ilmiah, ngawur. Jadi ayo jangan berorientasi, yang penting menang, ojo. Ayo berorientasi nawa itu nyari kebenaran. Kalaupun akhirnya yang benar itu A dan kita salah, ya gentle kita akui kita salah. Mending kita ngakui kesalahan tapi akhirnya memihak pada kebenaran, daripada tetap merasa menang tapi ternyata ada di kebatilan. Imam Syafi'i kalau munazoroh, diskusi, debat, seminar, terus ternyata nyun sewu musuhnya ini kalah dan mengakui dengan gentle kebenaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i malah takut pada orang ini, dihormati sebegitu rupa. Orang ini wali Allah, di depan umum demi hak dia nggak malu mengakui kesalahannya. Berarti benar-benar orang ini nyari hak. Dulu itu akhlak orang munadharah itu kayak begitu. Jadi Imam Syafi'i malah hormat banget kepada pihak yang ngaku salah. Nah, perkara sekarang nggak begitu, berarti ada indikasi yang dicari bukan al-haq. Yang dicari adalah kemenangan, dan itu nyuwun sewu, itu nafsu. Kepentingan. Itu kepentingan, itu setan. Mohon jangan gampang menerima fatwa bunuh. Awas besok dihisab. Terus kalau masih sama-sama bersyahadat, nggak bisa lah kita saling mengkafirkan. Ini kayak di Timur Tengah ya? Nah, akhirnya kayak begitu. Ya dosa, ya lemek, hancur. Yang membunuh takbir, yang dibunuh takbir. Yang membunuh muslim, yang dibunuh juga muslim. Yang untung barat, ambil minyaknya. Akhirnya yang garap minyaknya Aramco kalau di Saudi, dan persentasenya untuk Amerika sekian persen.